Ya, saya mau langsung ke Bang Dani. Bang Dani, tadi pertanyaan Dokter Adib, apakah selama ini sudah dibentuk misalnya Satgas COVID-19 untuk di masing-masing perkantoran untuk melakukan pengawasan lah setidaknya untuk ini protokolnya berjalan dengan baik atau enggak ya gitu? Ya, jadi sudah seharusnya memang setelah ada satuan tugas di pusat, itu sih dari mulai adanya pandemi, gugus tugas sebagai koordinator yang di nasional itu kan juga ada sudah mensubkan dari ke daerah-daerah. Di daerah juga ada gugus tugas. Kemudian juga di perkantoran secara otomatis secara SOP-nya memang sudah harus ada dibentuk kayak seperti satgas-satgas. Mereka kan di perkantoran itu buat protokol sendiri. Protokol yang inline dengan protokol di induknya. Induknya berarti di gugus tugas atau di satuan tugas. Nah, protokol itu tapi diatur lebih detail dari mulai ada bagaimana behaviornya karyawan, kemudian juga tata cara penerimaan tamu, kemudian juga protokol berpergian keluar daerah atau keluar negeri bahkan. Nah, sampai dengan bagaimana tata cara menyelenggarakan rapat-rapat. Itu kan sangat-sangat teknis, sangat-sangat di-customize-kan dan juga disesuaikan dengan jenis industri dan jasa yang ada. Nah, satgas-satgas itu juga punya protokol-protokolnya masing-masing yang juga dievaluasi secara detail. Namun yang perlu diperhatikan saat ini seiring dengan timbulnya kluster perkantoran adalah konsistensinya dalam penerapan protokol kesehatan dan juga dalam penerapan SOP yang berada di satgas-satgas. Ada yang inkonsistensi, Mas Dani? Ya, tentu ya yang namanya gap itu pasti ada. Tidak ada di dalam masa pandemik ini sesuatu berjalan sempurna, pasti ada terjadi gap. Kita harus mengeliminir terjadinya gap itu dari waktu ke waktu, sehingga ini mendekati pelayanan ataupun pelaksanaan konsistensi protokol yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau memang betul kata Mas Dani kan ditemukan seperti itu, berarti agak miris dong, karena kan hampir setiap saat Presiden ya Joko Widodo menghimbau, mengajak masyarakat, mengingatkan institusi, terutama komite penanganan, termasuk juga satgasnya untuk protokol kesehatan begitu. Ini kecewa nggak sih sebetulnya Presiden dengan kondisi seperti ini? Iya, tentu saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden, oleh kementerian, oleh kepala daerah, semuanya terintegrasi untuk memiliki program yang sama dalam percepatan penanganan COVID ini. Namun tentu pelaksanaan di lapangan itu ada yang nilainya sudah baik 70, ada yang masih 60 dan 50. Nah, inilah gunanya para pimpinan, kepala daerah, atau kementerian lembaga untuk mengevaluasi internal. Sejauh mana protokol itu dan SOP yang berada di dalam satgas-satgas masing-masing perkantoran itu bisa betul-betul dijalankan seutuhnya dengan konsisten. Mas Dani, kalau tadi Mas Dani mengatakan kalau harus bersinergi, tapi pertanyaan besarnya adalah bagaimana kemudian proses pendeteksiannya Mas Dani? Karena ini ada satu klaster di kementerian sampai 252. Nah, ini bagaimana pendeteksian ketika ada beberapa orang yang dinyatakan positif misalnya? Ya kan itu begini Mbak, pertama kan kalau pelaksanaan protokol itu kan ada checklist namanya. Checklist, umpamanya ruangan, utilisasi, kapasitas, kemudian juga pelaksanaan protokol 3M. Itu semua ada checklist. Nah, kemudian dari situ apabila ditemukan suatu kasus dalam suatu divisi tertentu, maka divisi itu kan harus ditutup kan dalam periode waktu tertentu, umpamanya seminggu atau berapa tergantung kebijakan yang berlaku di perkantoran itu. Ada ditemukan kasus, maka di divisi itu atau di direktorat itu memang harus ditutup. Harus semuanya dilakukan swab di direktorat itu, terutama yang kontak erat. Jadi ada di satu direktorat yang isinya katakanlah 20 orang. Nah, ada satu yang kena, maka 20 orang yang intensitasnya kontak eratnya tinggi, maka harus diswab pada hari itu secara bersamaan tentunya. Nah, dari situ akan di-tracking lagi kepada keluarganya, kepada siapa, kontak-kontak erat kerabatnya, dan lain-lain. Dan itu harus tercatat semuanya di dalam satgas-satgas masing-masing perkantoran. Sehingga containment itu atau proses transmisi itu bisa kita eliminir dengan lebih baik dengan adanya proses tracking dan testing yang lebih tepat. Dokter Adib lagi deh, Dokter Adib, selain satgas, dokter mitigasi seperti apa lagi ya yang perlu ditekankan, dikedepankan oleh PBID? Ya, jadi kalau kita bicara sekarang klaster perkantoran, artinya bukan hanya di kementerian, artinya di semua sebenarnya di perkantoran. Pada saat kemudian sudah menjalankan aktivitas,
Maka yang pertama tentunya kalau kita bicara SDM yang ada di dalam perkantoran, seperti halnya kita menyampaikan kepada masyarakat, maka kepatuhan protokol itu juga menjadi penting. Tapi yang perlu ditekankan juga adalah protokol itu bukan hanya pada saat kantor, tapi pada kemudian dia di luar kantor. Kadang-kadang kita, saya kira di semua aktivitas kita juga harus menjalankan protokol-protokol itu. Perjalanan, di alat transportasi, massal, terus kemudian nanti di rumah, kemudian beraktivitas sosial. Tentunya ini menjadi satu gambaran sebenarnya bahwa resiko paparan itu saat ini menjadi semakin tinggi. Jadi rate of transmission itu juga akan menjadi semakin tinggi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pada saat itu terpapar dan itu kemudian katakanlah tanpa gejala, maka yang dilakukan adalah proses apakah itu kemudian isolasi mandiri dalam satu tempat ataupun isolasi mandiri di rumah. Kalau sekarang kan kita mengadakan pada satu isolasi di dalam di karantina dalam satu tempat. Tapi yang paling penting adalah seperti disampaikan Mas Dhani tadi, tracingnya. Karena kalau kita bicara sekarang kita hanya tahu oh dia positif tapi nggak ditindaklanjuti dengan tracing, maka kita tidak akan bisa mengetahui kondisi atau kita katakan surveillance epidemiologi di dalam satu perkantoran itu dari mana saja. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Tapi bahaya jadi bom waktu ya dokter ya. Tata kelola ruang sebenarnya. Bagaimana perkantoran itu menerapkan ventilasi yang baik, distancing yang baik, dan mau tidak mau maka perkantoran sekarang pun harus melakukan redesign untuk kemudian membuat distancing sehingga dalam perkantoran-perkantoran itu tidak muncul potensi-potensi menjadi sumber penularan. Dokter Adip, tapi kan sudah ada SOP protokol COVID kan sebetulnya di perkantoran-perkantoran ini kan, dokter? Ya, jadi protokol COVID kalau kita melihat sekarang, mohon maaf, lebih mengarah kepada pada di pintu masuk. Ada kemudian pengukuran suhu, ada kemudian hand sanitizer, yang saya kira itu kurang efektif ya kalau hanya sekedar itu. Kalau kita bicara protokol kepatuhan. Tapi berapa lama di dalam ruangan, jam kerja seperti itu harus juga diatur juga ya? Durasi itu menjadi penting. Durasi pada saat di kantor, distancingnya. Kalaupun ada meeting, bagaimana mendesain ruangan meeting itu kemudian supaya tidak menjadi potensi. Dan yang paling penting sekarang, bagaimana kondisi udara. Karena kalau kita bicara ada ketentuan-ketentuan di dalam satu daerah atau satu ruangan tertutup, bahwa kondisi udaranya ada penilaian sebenarnya. Kalau kita di rumah sakit itu ada penilaian. Saya kira di perkantoran pun sama. Ada penilaian kondisi udara yang itu kemudian harus bisa mengurangi potensi resiko aerosol atau airborne yang bisa terjadi di perkantoran. Untuk hal-hal yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dokter, seperti kayak pelayanan-pelayanan kesehatan di lapangan ya, di pelabuhan dan lain sebagainya. Apakah ada permasalahan juga dari data yang diterima oleh PBID? Ya, saya kira ini menjadi satu kondisi yang saya kira dengan kondisi masyarakat yang masih tingkat kepatuhannya masih rendah, ini juga menjadi resiko sebenarnya bagi kita semua. Artinya bagi pekerja-pekerja kantor yang memang akan banyak berinteraksi dalam pelayanan publik, maka itu juga akan menjadi resiko sebenarnya. Nah, inilah yang kemudian seperti yang disampaikan oleh Mas Dhani tadi, role model. Kita pun juga harus menjadi role model itu. Tidak kemudian kita masuk di dalam kondisi seperti yang dilakukan masyarakat, kita harus bisa memberikan contoh dengan memakai masker, kalau perlu pakai face shield, apalagi dengan resiko-resiko yang kemudian kita akan berinteraksi dalam satu kelompok masyarakat semuanya. Sekaligus juga yang penting adalah ketegasan kepada masyarakatnya itu untuk kemudian juga mematuhi protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, baik. Dr. Adip Kumaydi, terima kasih atas waktunya pagi ini, dokter. Dan juga Mas Dhani Amrul Ihdan, tenaga ahli utama kepresidenan, atas waktunya paparannya juga. Sama-sama, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Amin. Amin, amin, amin. Ya, itu tadi diskusi kita ya. Memang bicara kementerian, bicara pemerintahan harus menjadi role model. Tapi sekali-sekali jangan sampai kita mengendurkan, kita sebagai role model ini mengendurkan hal-hal yang sifatnya itu harus mengedepankan selalu protokol kesehatan. Ada beberapa faktor yang disampaikan, faktor lingkungan, imunitas tubuh, juga soal protokol kesehatan harus terus kita taati ya di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kita harus jeda dulu sejenak ya. Saat lagi nanti kita akan hadirkan wawancara langsung. Pekan ini ya, ada Syekh Ali Jaber bersama Maria Assegaf yang sudah siap dengan kisah dan cerita, menggali kisah dan cerita dari sosok Syekh Ali Jaber yang kita ketahui beberapa waktu lalu mengalami penyerangan ya, penusukan di Lampung. Sesaat lagi pemirsa, selengkapnya untuk Anda.